Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salam bapak-bapak, ibu-ibu, bantu bapak-bapak, ibu-ibu dan kakaknya. Yo. Burung ngarancak, burung malam, di balik urang di pasar baso. Sian semangi menjawab salam, kau mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada malam ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu disampaikan kepada suri tauladan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus musala beserta jajaran. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati ini ulama, alim ulama, cerdik pandai, bodoh kandung, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku beri, maka niscaya akan kutambah. Tetapi jika kalian kufur atas nikmat yang aku beri, inna azabi lasyadid, maka ingatlah sungguh azabku amatlah pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas dapat kita simpulkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Anu syukur tu bersyukur yaitu berterima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Bahwa di ayat tadi jelas Allah katakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambah, kata Allah. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Pada Ramadan kali ini, pada Ramadan tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Coba kita lihat Bapak dan saudara-saudara, kawan kita, tetangga kita, karib kerabat kita, dulu mereka masih bersama kita, masih terbayang di pelupak mata dulu, masih terbayang di pelupak mata wajahnya. Namun Ramadan kali ini mereka tidak ada lagi bersama kita. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada Ramadan kali ini masih dipertemukan oleh Allah. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi kita yang akan meninggalkan Ramadan, atau sebaliknya bisa jadi Ramadan yang akan meninggalkan kita. Tidak ada jaminan Bapak dan Ibu bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Kenapa? Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan dirasakan mati. Sebagian saudara kita sudah dipanggil oleh Allah, dan kita alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan kali ini. Kita semuanya pasti meninggal, tetapi kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, maka wajiblah kita bersyukur pada hari ini. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Kata Allah di dalam surat lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa kuntum minasyakirin, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Quran surat Az-Zumar ayat 66. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi Allah juga telah menyampaikan kepada kita. Kata Allah, jika kalian tidak bersyukur kepadaku, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di hadis qudsi tadi jelas Allah menegaskan kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Jangan kalian tinggal di muka bumi ini, kata Allah. Kalau kita tidak tinggal di atas dunia lalu di mana kita akan tinggal? Tidak tahu. Seandainya kalau kita tinggal di atas langit, dan langit pun juga punya Allah. Seandainya kita tinggal di lautan, dan lautan juga punya Allah.
Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah di langit dan di bumi, semuanya milik Allah dan Bapa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya yaitu dipertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur dipertemukan dengan bulan Ramadan? Karena keutamaan fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan tersebut sangatlah banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya bahwa disampaikan oleh Rasulullah, nafas orang yang berpuasa itu adalah harum di sisi Allah, lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi ingat, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia busuk, kalau di sisi Allah itu lebih harum daripada kasturi. Contoh yang kedua, setiap amalan pahalanya berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf Allah beri pahala 10. Namun di bulan Ramadan ini, kalau kita membaca Al-Quran bahkan sampai 700 kali lipat satu hurufnya. Alif lam mim saja kita baca kalikan 700, itu sudah banyak pahalanya. Apalagi kalau khatam sama kita Al-Quran. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun depan kita dipertemukan oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada bulan Ramadan untuk nabi-nabi yang lain, tetapi Ramadan ini adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau kita melaksanakan Ramadan dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, seperti kita melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan sholat witir, kita membaca Al-Quran, infak, sedekah dan lainnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Di sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, maka tentu kita adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Ramadan datang dalam satu tahun hanyalah satu kali. Ada sebuah kisah bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika seorang malaikat mencambuk seorang manusia nanti di akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian orang tersebut bergantung di jubah Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah aku, berilah aku syafaatmu. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya Bapak dan Ibu, ini memberikan syafaat kepada orang yang dicambuk oleh malaikat tersebut. Lantas malaikat berkata, ya Rasulullah, ini adalah orang dari golongan umatmu, namun
dia di bulan Ramadan melakukan kemaksiatan. Kemudian Rasulullah membalikkan tangannya kepada ibu. Tidak mau Rasulullah memberikan syafaat kepada umat, kepada orang yang dicambuk dan malaikat ini. Wahai orang yang dicambuk, saya dilarang pada bulan Ramadan untuk memberi syafaat kepada orang yang melaksanakan kemaksiatan, orang yang melakukan larangan Allah di bulan Ramadan. Jadi apa Bapak Ibu kesimpulannya? Kalau kita melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan, Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan iman, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Mudah-mudahan di tanggal 1 Syawal nanti barulah kita mendapatkan gelar dari Allah, barulah kita sarjana diberikan oleh Allah. Sarjana gelarnya bukan MH, gelarnya bukan SPD, tapi gelarnya la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kepada saya menyampaikan, mohon maaf seluruh kesalahan dan kekhilafan. Unzur ma'afala wa la tanzur ma'afala billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.